Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, nahwana wa nafata ila billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan bina nabda rasul yawm bi qira'at al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Saidah, teman-teman semuanya, kafahalukum al-yawm. Semoga sehat selalu. Baik, ayo ikhwan, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi isim-isim yang dibaca rofa ya. Lanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu kita sudah membahas fa'il dan naibul fa'il. Nanti kita akan membahas tentang mubtada, khabar mubtada, isim kana dan saudara-saudaranya, khabar inna dan saudara-saudaranya, setelah yang terakhir nanti tentang wabi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja yang pertama adalah mubtada. Mubtada itu kalau dari segi lugatnya maknanya adalah permulaan. Suaranya kecil. Ya, sebentar. Cek. Udah masih kecil nggak? Bang. Iya. Oke. Bang. Oke, udah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mubtada itu kalau dari segi lugat adalah permulaan kalimat ya. Ini subjek. Subjek yang berada di awal kalimat itu namanya mubtada. Ya, kalau secara istilah nahwu mubtada itu ya isim yang di isim rofa ma'rifat di awal kalimat yang sepi dari ngambil-ambil lafadz gitu. Mubtada mempunyai dua bentuk, teman-teman. Yang pertama, mubtada dengan bentuk isim mufrad, isim mu'rab. Ada yang berupa isim mufrad, musanna dan jamak. Contohnya Zaidun talibun. Az-Zaidani talibani, Az-Zaiduna tullabun. Antum lihat tuh. Zaidun, Az-Zaidani, Az-Zaiduna. Mubtadanya ada yang isim mufrad, musanna dan jamak. Kemudian untuk yang mabni ada dhamir, mausul, silah, isyarah, istifham, syarat, macam-macam. Untuk yang mubtada isim mabni berupa dhamir ya. Hiya talibatun. Jadi hiya ini mubtada, talibatun khabar. Mausul silah, alladzi yaqra'ul kitaba talibun. Alladzi ini jadi mubtada ya, khabarnya talibun. Yaqra'ul kitaba itu silahnya alladzi. Lalu yang ketiga isim isyarah. Contohnya dari kata talibun, dari kamu mubtada, talibun khabar. Istifham, man fil fasli, siapa yang ada di kelas? Man mubtada fil fasli khabar. Atau syarat, mayazra yahsud, man bermula barang siapa, itu yazra menanam, yahsud maka menuai, siapa man. Jadi intinya teman-teman, mubtada itu bentuknya beragam. Ya. Dan yang di sini belum diterangkan adalah mubtada berupa masdar muawwal ya. Sama kayak fa'il naibul fa'il kemarin. Mubtada pun juga bisa masdar muawwal. Wa antasumu khairul lakum. Ini contoh yang sering sekali dipakai. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu, dan bermula puasa siapa kalian? Itu khairul lebih baik. Itu khair lebih baik, lebih bagus lakum bagi kalian. Itu contoh mubtada masdar muawwal. Jadi antasumu nanti ditakwil jadi siamukum khairul lakum. Itu tadi bentuk-bentuk mubtada, teman-teman. Yang kedua bentuk khobar atau definisi khobar. Khobar itu kalau dari segi lughat, dari segi bahasa ya, artinya khobar itu ya informasi.
Dari segi istilah ulama nahwu, khabar ini maksudnya adalah isim yang dibaca rofa yang menyempurnakan makna mubtada. Khabar mubtada itu nanti dibagi jadi dua. Yang pertama khabar mufrad, yang kedua ghairu mufrad. Mufrad di sini maksudnya bukan jumlah. Ghairu mufrad yang dimaksud di sini adalah syibul jumlah dan jumlah. Mufrad ini bukan jumlah atau syibul jumlah. Contohnya apa? At-talamidu mujtahiduna. At-talamidu mubtada jamak ya, jamak taksir. Mujtahiduna itu orang-orang yang sungguh-sungguh. Kemudian untuk ghairu mufrad itu ada dua, syibhul jumlah dan jumlah. Syibhul jumlah terbagi jadi dua, jar majrur dan dzaraf. Jumlah terbagi menjadi ismiyah dan fi'liyah. Untuk yang jar majrur dzaraf madruf antum lihat tuh jar majrur ini at-talamidu fil fasli. Mubtada'nya tetap at-talamidu jamak ya. Fil fasli khobar. Fil fasli itu khobar ghairu mufrad jar majrur. Untuk yang dzaraf madruf at-talamidu dakhil al-fasli. At-talamidu mubtada, dakhila itu dzaraf al-fasli madruf atau mudhaf ilaih. Dakhil al-fasli itulah yang jadi khobarnya at-talamidu. Kemudian untuk jumlah itu ada dua, ismiyah dan fi'liyah. Jadi mubtada mempunyai khobar yang berupa jumlah gitu maksudnya. Untuk yang ismiyah at-talamidu fasluhum nadifun. At-talamidu bermula para siswa itu fasluhum bermula kelas mereka itu nadifun bersih. Itu yang nanti yang khabarnya berupa jumlah ismiyah. Karena fasluhum nadif ini mubtada khobar. Nah, mubtada khobar ini jadi khobarnya at-talam. At-talamidu yarji'una. At-talamidu bermula para siswa itu murji'una. Yarji'una ya. Kembali siapa at-talamid. Yarji'una ini kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dan maklum. Ada fi'il maklum. Ya, pasti punya fa'il. Fa'ilnya mana? Nggak ada yang eh nggak ada setelah yarji'una itu fa'il nggak ada kan? Nah, berarti fa'ilnya kok mustatir. Fa'ilnya berupa domir. Mustatir atau baris? Baris itu fa'ilnya adalah wawu. Jadi yarji'una itu jumlah fi'il ya. Fi'il dan fa'il menjadi khabarnya at-talam itu. Nah, ini bentuk daripada khobar mubtada. Alhamdulillah kita udah dapat 4 alasan kenapa isim itu dibaca rofa. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Ada soal. Oh, nah. Tafadhol ya, akhi. Nah, yang ini suka bingung itu kalau yang Hmm. khobar jumlahnya itu ismiyah. Berarti kan ada Ah, terjadi itu double itu kan. double ya. Nah, Gimana mohon di itu? eh, mohon di apa itu menandainya itu apa ciri biasanya bagaimana? Oh, Menandainya. cara menandainya. Baik. Nah, Itu aja, akhi. ya, Oke. Oh, apakah saya sakit? Enggak sakit, agak pilek teman-teman ya. Agak flu. Bismillahirrahmanirrahim. At-talamidu fasluhum natif. Nah, untuk bahasa Jawanya nitani ya. Jawanya nitani. Kalau Indonesia untuk menandai itu gimana kalau dia khobar jumlah ismnya? Yang jelas teman-teman kalau khobar itu berupa jumlah, pasti dalam khobar jumlah itu ada domir yang kembali kepada mubtada. Itu ciri-cirinya. Baik khobarnya jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Jadi istilahnya itu robit, penghubung antara khobar yang berbentuk jumlah dengan mubtada'nya tadi. Antum lihat tuh. At-talamidu faslum nadif. Nah, di situ ada domir hub. Nah, namanya robit, penghubung eh penghubungnya khobar. Khobar mubtada yang berupa jumlah dengan mubtada itu sendiri. Itu ciri yang pertama. Nah, yang kedua,
Ya, itu nanti setelah mubtada ya. Atalan itu yang mubtada ya. Kalau dia itu fiil, pasti jumlah fi'liyah. Mudah banget kalau fiil. Pokoknya ada mubtada, setelahnya kok fiil ya berarti khobar jumlah fi'liyah. Tapi kalau setelahnya isim dan itu tadi ada domir yang rujuk kepada mubtada. Nah, ini kemungkinan besar itu adalah apa namanya khobar jumlah ismiyah. Dalam kasus tertentu nanti bisa dalam sebuah kalimat itu dua wajah. Dalam arti dia bisa ditarkib atau didudukkan sebagai khobar jumlah ismiyah atau sebagai khobar mufrad. Biasanya hal ini terjadi pada khobar-khobar yang ada domir fasalnya, domir pemisahnya. Misalkan ada kalimat gini, Zaidun huwa al-ustadu. Zaidun huwa al-ustadu. Zaidun bermula Zaid. Nah, khobarnya mana? Bisa dua wajah. Huwal ustadu itu khobar atau al-ustadu saja. Kalau huwal ustadu berarti huwa ini jadi mubtada, al-ustadu khobar, membentuk jumlah yang merupakan khobar daripada apa yang tadi Zaid ya. Nah, Zaidun huwal ustadu. Nah, wajah yang kedua, huwa ini domir fasal. Di Zaidun mubtada, huwa domir fasal, nggak punya kedudukan. Yang tujuan domir fasal untuk memisahkan antara Zaid dengan kalimah yang ada alnya itu tadi, al ustadu. Karena kalau nggak dipisah, itu nanti disangka tawabi. Makanya perlu domir fasal. Nah itu akhi. Itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi yang pertama ya itu tadi lihat ada robitnya nggak. Setelah itu lihat setelahnya apa namanya kalimah fiil atau kalimah isim yang double, yang ganda apa enggak. Dan yang ketiga itu tadi kebanyakan kalau apa namanya khobar jumlah ismiyah itu biasanya eh, mubtada'nya berupa domir. Tapi ini nanti bisa dua wajah. Domirnya munfasil atau domirnya fasil. Nah, itu dulu akhi. Taib. Semoga bisa Syukran, syukran. dipahami ya. Taib, taib. Arsadil Masih. Oke, siap-siap akhi. Ya, tamam. Kita lanjutkan teman-teman. Berikutnya ada isim kana dan saudara-saudara. Jadi yang membuat isim rofa itu kan ada 7, ya kan? Satu, kalau jadi fa'il. Dua, naibul fa'il. Tiga, kalau jadi mubtada. Empat, kalau jadi khobar mubtada. Yang kelima, kalau menjadi isimnya kana dan saudara-saudaranya. Kana, bata, soro, laisa, asbaha, amsa. Amsanya kurang alif. Masih ada yang lain sebenarnya. Ini baru sebagian ya. Karena misalkan ada bata itu bisa bermakna ini ya, menginap, bermalam, menjadi juga bisa. Soro menjadi, laisa bukan, asbaha menjadi atau masuk waktu pagi. Jadi waktu pagi gitu aja. Amsa di waktu sore atau menjadi. Nah kalimah-kalimah kana ila akhirih ini teman-teman. Kalau dia masuk mubtada ya. Mubtada khobar. Dan pastinya hanya bisa masuk mubtada khobar ya. Maka mubtada khobar yang dimasukinya nanti akan berubah i'rab dan berubah status. Zaidun qaimun kemasukan kana. Jadi kana Zaidun qaiman. Gitu. Terus al-faslu nadifun kemasukan soro, soro al-faslu nadifan. Yang aslinya mubtada sekarang jadi isimnya kana. Tetap rofa, cuman status kedudukannya berubah. Nadifan yang aslinya khobar mubtada rofa sekarang jadi nasob nadifan. Jadi yang bikin rofa yang kelima adalah isimnya isimnya kana. Kalau khobarnya kana itu nanti nasob. Khobar ina dan saudara-saudaranya inna anak ana lakina laita la Allah. Ya. Inna sesungguhnya anna sesungguhnya. Ka'anna seakan-akan. Lakinna akan tetapi.
Laita, andaikan, la'alla, semoga supaya. Nah, teman-teman, inna ini amalnya berkebalikan dengan kana. Kalau kana tarfaul ismu atau sibul khobar, merofakkan mubtada jadi isimnya, menasabkan khobar mubtada jadi khobarnya. Nah, kalau ini sebaliknya, tansibul ismu wa tarfaul khobar. Mubtada dia nasabkan, khobar mubtada dia rofakkan. Menasabkan isim asalnya mubtada dan merofakkan khobar asalnya khobar mubtada. Contohnya ini. Innal matara ghaziran, sungguhnya hujannya itu waziran lebat. Aslinya al aslu al mataru ghazirun. Rofa semua sebenarnya. Jadilah al matara ghazi kanal apa innal matara ghazirun. Nah, ini kok ghaziran ini? Ghazirun ini teman-teman ya ini. Ghazirun, bukan ghaziran tuh. Oke, jadi yang menyebabkan isim itu rofa yang ke berapa ini? 6 ya. Itu adalah eh inna karena menjadi khobarnya inna. Nah, perlu dipahami juga bahwa karena wa akhwatuha itu nggak sebatas itu dalam arti ada kalimah-kalimah lain yang amalnya itu persis kayak dia. Yang amalnya persis kayak dia. Misalkan ya, yang persis kayak inna itu adalah namanya la linafil jinsi. Nanti amalnya juga kayak gitu. La ilaha illallahu. Ini aslinya kan la ilaha maujudun. Nah, la ini Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha maujudun. Jadi ilaha ini isimnya la. Maujudun khobarnya la. Ini bukan termasuk dalam inna wa akhwatuha. Tapi amalnya seperti inna wa akhwatuha. Untuk kana wa akhwatuha nanti juga punya lafadz yang modelnya kayak gitu. Contohnya apa? Yang bukan kelompok kana tapi mengikuti kana. Misalkan ada namanya ma. Kalian pernah dengar nggak ya? Namanya ma hijaziyah. Pernah dengar nggak? Ma hijaziyah. Belum pernah. Belum pernah. Tapi sering sering baca surat Yusuf ya. Kok ke situ arahnya ya? Pernah baca ayat Mahada Basyaro? Iya, Untuk Ustadz. utama lagi karim. Gimana ya tulisannya ya? Gini apa ya? Ilham Bas. hidayah. Nah, kalau kita pikir-pikir teman-teman ya, itu kenapa Basyaronya nasab itu? Pernah berpikir? Ya pernah tiap hari mikir ya. Maha ya besar. Nah, ini jadi teman-teman. Ini Basyar kenapa dibaca nasab? Karena jadi khobarnya ma. Isimnya ma adalah hada. Turun. Hada ini isim isyarah, ini rofa mahalnya. Basyaron ini nasab. Karena jadi khobarnya ma. Jadi ma-nya ma hijaziyah. Beramal kayak amalnya Laisa gitu. Jadi kalau di Alfiyah itu ada bab tersendiri. Jadi ada kalimah-kalimah, terutama huruf ya. Huruf yang amalnya itu kayak Laisa. Salah satunya adalah ma hijaziyah. Ma hijaziyah ini maksudnya kenapa kok ma hijaziyah? Huruf ma yang diamalkan oleh orang-orang Hijaz. Orang Arab bagian Hijaz. Karena bahasa Arab itu kan antara satu suku dan yang lain kadang beda gitu. Terutama arus besarnya antara Hijaz dan Tamim. Kalau Bani Tamim mah ada Basyarun, gak beramal namanya. Manafi aja biasa gitu. Tapi karena Al-Quran itu apa namanya kebanyakan diturunkan dengan lugat Bani Hijaz, makanya mah ada Basyaron, mah Hijaz ya. Nah gitu.
Ya, yang ingin saya sampaikan bahwa eh karena wa akhwatuha, inna wa akhwatuha itu baru permulaan. Nanti ada beberapa kalimat lain yang menyerupainya yang bukan akhwatnya, tapi amalnya kayak dia. Contoh lain ya, antum pernah dengar kada ya, kada al-fakru ayakuna kufran itu. Kada zaitun apa ya? Kata zaitun bagian lah misalkan. Sebenarnya kurang pas nih, harusnya fi'il pakai an. Nah, kada ini juga termasuk kalimah yang amalnya kayak kana. Cuman bukan akhwatnya kana. Dia itu kelompok tersendiri gitu. Kelompok tersendiri. Kalau ngasa, pernah dengar ngasa ya? Saya. Ngasa ayya Iya. ba'asaka maqama mahmuda itu kan. Heeh. Ngasa itu juga termasuk kalimah yang beramal kayak kana, teman-teman. Jadi dia punya isim sama khobar. Namanya af'alur roja. Nanti kalau di kitab yang udah apa namanya, kitab-kitab nahwu yang menengah ke detil, itu udah mulai ada bab-babnya, bab af'alul muqarabah namanya. Af'alul muqarabah nanti ada af'alul muqarabah, af'alur roja, af'alul tasyir. Nah, itu. Oke, semoga bisa dipahami lah. Ini pengenalan. Untuk lebih lanjutnya ya antum belajar ya kalau memang pengen belajar. Tawabi terakhir, ini penyebab rofa yang terakhir ya. Tawabi ini satu paket, maksudnya masih ada isinya gitu. Mencakup 4 ya. Naat, atof, taukid, dan badal. Bentar teman. Naat, atof, taukid, badal. Oke. Isim yang i'rabnya mengikuti kalimat sebelumnya. Naat ini mengikuti namanya apa? Man'ud. Man'ut. Kalau atof yang mengikuti namanya apa? Tuh. Yang ikut. Maktuf. Yang ikut namanya maktuf. Yang diikuti Atau maktuf Terus alaih. apa? Maktuf alaih. Maktuf alaih. Ya. Naat mengikuti man'ud. Maktuf mengikuti maktuf alaih. Kalau taukid mengikuti Taukid. apa itu bacanya? Mengikuti muakkad. Muakkad itu kan yang dikuatkan. Kalau taukid kan penguatannya. Nama lain taukid itu muakkid, penguat. Muakkid ikut muakkad. Taukid ikut muakkad sama aja. Dan yang terakhir badal. Badal mengikuti Mubdal. mubdal minhu. Mubdal Minhu. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi istilah-istilah kayak gini harus di luar kepala. Supaya kalau diajak ngobrol nyambung. Karena kalau nggak paham ya mau nyambung dari mana? Mikir-mikir dulu apa itu maksudnya man'ud. Naat ikut man'ud, tuf ikut ma'tuf alaih. Taukid ikut muakkad, dan terakhir badal ikut mubdal minhu. Contohnya Zaidun al-jamilu talibun, Zaidun wa Aliyun talibani, Zaidun nafsuhu talibun, Zaidun akhu Zainaba talibun. Taib. Teman-teman, di sini ada lafaz Zaidun yang semuanya berkedudukan sebagai apa? Kedudukannya Zaidun apa ini? Ya, Mubtada. mubtada betul. Mubtada. Al-jamilunya jadi apa? Jadi naat. Oh, sifat. Sifat. Betul, jadi sifat atau naat. Man'utnya apa?
Manutnya ya Zaidun itu. Pasti sebelumnya. Nggak mungkin setelahnya. Nah, khobarnya itu talibun siswa. Zaid yang ganteng, yang handsome itu adalah seorang siswa. Kayak gitu. Yang kedua, Zaidun wa Aliun talibani. Zaidun mubtada wa Aliun. Aliun jadi apa, teman-teman? Mak, Man'ut. Maktub. ada wawunya loh. Maktub. Betul, Wa mak tuh. maktub. Mak tuh alahnya mana? Zaidun. Zaidun. Iya, mak tuh alahnya Zaidun ya, yang diikuti itu. Talibaninya jadi apa? Khobar. Talibannya Khobar, jadi oke. Khobar. Khobar. Zaid dan Ali itu dua orang siswa. Zaidun mubtada nafsuhu. Nafsunya jadi apa? Taukid. Bukan jadi Tuhan ya. Nafsunya bukan jadi Tuhan kan. Mubtada juga. Menuhankan nafsu. Jadi tahu taukid. Taukid. Kok ilahahu hawahu. Ini mubtada juga itu ya. Apanya? Nafsuhu juga mubtada juga kan berarti khobar yang Enggak, tadi enggak. mubtada. Kalau ini Ya, lebih kepada taukid, akhi. Karena pakai kalimat nafsu. Kalimah nafsu, ainu, kullu, ajma itu kan min alfadhi taukidil maknawi. Termasuk lafadnya taukid maknawi yang sudah maklum. Ya. Meskipun nafas ini tidak selalu jadi taukid, tapi ini ya yang dikehendaki adalah taukid, bukan mubtada lagi, bukan. Kalau dijadikan mubtada lagi gimana ya? Secara lafadz mendukung sebenarnya. Secara makna juga mendukung. Tapi ini diarahkan ke taukid. Taib. Jadi nafsu ini taukid, namanya taukid maknawi. Taukid maknawi apa ya? Dengan menggunakan lafadz tertentu. Kalau taukid lafdi dengan pengulangan kata. Jika sekali jadi mudhof, hunya mudhof ilaih, talibun jadi apa? Khobar. Khobar. Zaid ya dirinya sendiri, bukan yang lain, gitu. Zaid ya dirinya Zaid sendiri, bukan yang lain, itu adalah siswa. Kemudian terakhir badal, Zaidun akhu Zainaba talibun. Zainab. Zaidun mubtada, akhunya jadi apa akhu? Fadal. Minhu. Akhu? Asalnya mudhaf. Mudhofil ya? Aku Zainabnya. Aku Zainabnya itu. Jadi badal itu. Jadi badal. Ya akhunya itu badalnya, teman-teman. Jadi akhu itu badal ya. Badal dari apa? Dari Zaidun. Makanya i'rabnya akhu. Rofa, enggak akhu, enggak akhi. Zaidun bermula Zaid, akhu Zainab, yaitu saudara laki-lakinya Zainab itu talibun siswa gitu. Di akhu ini jadi badal sekaligus mudhof, Zainab mudhof ilaih, talibunnya khobar. Paham dom? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Mudah kan? Sangat mudah. Udah bukan. Kalau diajari ya mudah, teman-teman. Tinggal dengerin, nggak paham tanya, mudah toh. Nah, sekarang kita akan belajar isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca jar dulu lah, yang sedikit ya. Isim yang dibaca jar ini cuma 3, teman-teman. Enak banget kan? Yang nasab terakhir. Yang pertama majrurun bil harfi, karena kemasukan huruf jar dia jadi jar. Contohnya ilal masjidi. Jadi al masjidi ini kalimat isim, i'rabnya jar. Kenapa jar? Karena kemasukan ila ini huruf jar. Huruf jar. Lebih mudahnya lagi,
Jar ini hanya ada pada isim. Kalau rofa tadi kan ada yang di isim, ada yang di fiil ya. Kalau jar itu hanya bisa kita temukan dalam isim. Nah, penyebab jar pada isim itu hanya 3. Kalau penyebab rofa pada isim itu kan ada 7 yang sudah kita bahas ya pada isim. Kalau penyebab rofa pada fiil masih ingat ya, karena tajarud atau sepi dari dimasuki amil nasab dan jazm. Oke, yang pertama karena kemasukan huruf jar, yang kedua karena jadi mudhof ilaih. Jadi jarnya itu yang kedua karena jadi mudhof ilaih. Apa yang mengejarkan mudhof ilaih? Ada beberapa pendapat ya. Yang paling kuat adalah dijarkan oleh mudhof. Ya mudhof itulah yang mengejarkan. Nah, dalam idhofah itu nanti ada beberapa kalimat huruf dari huruf jar yang dikira-kirakan sesuai dengan makna yang pas. Yang pertama lam milik 2 min dari 3 fi di dalam. Contohnya hakikatu talibi, hakibatu talibi. Tasnya atau tas milik siswa. Saubu khazin, baju sutra. Maksudnya baju dari sutra. Mudarrisul madrasati, guru di sekolah. Ada dinya itu. Guru di sekolah. Tapi nggak perlu diperlihatkan loh ya teman-teman ya. Aslinya ya haqibatun lit talibi. Saubun min khazin mudarrisun fil madrasati. Huruf jarnya semua dibuang lalu dimudofkan itu kalimat-kalimat tadi. Dan terakhir sim-sim yang dijarkan karena jadi tawabi. Yang naat pertama. Ilal masjidil jadidi. Naatnya mana? Al-Jadid. Al-Jadidi. Man'utnya? Bentuknya al-masjid. Oke, naatnya al-jadidi. Man'utnya al-masjid. Al-masjidi. Naat man'utnya al-masjid. Terus yang atof. Ilal masjidi wal madrasati. Al-madrasatinya jadi apa? Atof. Ma'tuf. Matuf, diatofkan ya. Terus matuf alahnya yang diatofi? Masjid. Masjid. Masjidinya. Ilal masjidil masjidi. Taukidnya yang mana? Masjidi. Al-Masjid. Kan sama itu. Masjid yang kedua. Kedua. Al-masjidi yang kedua. Al-masjidi yang kedua itu taukid. Namanya taukid lafdi. Karena pengulangan. Ya. Kalau maknawi dengan menggunakan alfadin maklumah. Lafad-lafad yang sudah diketahui. Badal contohnya ilal masjidi. Baitullah. Harusnya baitillah ya. Oh iya. Baitillah ya. Ya. Badalnya mana teman-teman? Badalnya baiti. Baitillah. Oke, secara lafad baiti ya. Baiti itu badal. Sekaligus jadi Mudhaf. mudhaf. Allahi mudhaf ilaih. Lah mubdal minhunya mana? Al-masjid. Al-Masjidi. Al-masjidi. Ke masjid maksudnya baitillah, baitullah. Yakni apa namanya Makkah itu. Apa? Ka'bah. Baik. Jar sudah selesai. Nah, kita ke nasab. Nasab ini penyebab nasabnya isim ini paling banyak. Tapi jarang ditemui. Gitu. Yang paling sering kita temui apa ya? Jar. Kata guru saya 75% kitab itu isinya jar. Nggak percaya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ismi jar. Allahi ismi. Allahi jar. Ar-Rahmani jar. Ar-Rahim jar. Kalau guru saya ngajarin pemula gini katanya. Kalau kamu bingung membaca teks Arab yang nggak ada harokatnya, harokati kasroh semuanya aja. Sehingga akhirnya disuruh untuk mengkasroh itu dijarkan. Karena itu lebih selamat daripada membaca rofa semua.
Ya itu buat pemula ya. Kalian kan udah gak pemula. Isim-isim yang dibaca nasab penyebabnya itu ada 14 atau 15 gitu. Loh ini yang hitam kok nggak sampai 15? Gara-garanya ini mafailnya dijadikan satu. Nih mafail. Mafail ini aja mencakup 5 loh. Ya. Jadi penyebab nasab yang pertama adalah kalau isim itu jadi mafail. Maf'ul. Maf'ul itu ada 5. Apa aja? Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fih atau dzaraf, maf'ulah, maf'ul ma'ah. Ayo dihafalkan. Yang udah hafal boleh pulang dulu. Siapa yang udah hafal? Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fih, dzaraf, lah, ma'ah. Ya, silakan. Coba siapa yang dengar? Oh, udah belum hafal toh? Ya, silakan dihafalin. Khamsatul mafail. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fih, maf'ul lah, maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Ada yang udah hafal? Mau coba? Pulang duluan nanti. Loh karena kayak gini tuh ya harus hafal tuh istilah-istilahnya. Ilmu dilalah. Apa ilmu dilalah? Apa itu? Ilmu dilama. Mutlak. Ilmu dilama. Ilmu dilama. Ilmu dilama. Oh, maksudnya Ilmu anu ya dilama. singkatannya ya. Ilmu dilama. Oke, ada yang udah hafal? Monggo. Yang pertama siapa dulu nih? Sambil absen lah. Karena Ustaz nyoba Ustaz. Oke, silakan Akhi Arif. Ya, monggo. Mafail. Pak, 5 itu Ustaz. Khamsatul mafail. Mafail, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fih. Hah? Khamsatul mafail. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fih atau maf'ul dzaraf, maf'ul lah, maf'ul ma'ah. Oke, untuk maf'ul fih atau dzaraf gitu ya. Enggak ada maf'ul dzaraf. Oke, sip. Ya, Maf'ul fih atau enggak dzaraf. lucu. Ya, gitu. Taib yang kedua, silakan. Ustaz. Silakan Ukti. Mafail. Khamsatul mafail gitu ya. Loh, mana suaranya? Loh, malah keluar. Kasus ini. Silakan Akhi Ikram. Satu mafaili. Failah, baru munsharif. Oh iya. Satu mafailah. Maf'ul bih wa maf'ul mutlak wa maf'ul bih wal maf'ul dzaraf itu bapak maf'ul bih wal maf'ul lah wal maf'ul ma'ah. Oke. Sip. Khiabdi, Syafiq, siapa ini? Khiabdi, boleh silakan. Ya. Khamsatul mafail. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fih, au dzaraf, maf'ul lah, wa maf'ul ma'ah. Oh, oke. Gimana ada lagi? Ini Qurratayun muncul lagi nih. Terputus barusan Ustaz. Oh iya, disambung lagi ya. Sambunglah yang terputus Ukti. Monggo. Karir ya Ustaz. Oh iya. Mafail yang Enggak pertama. dengar sama sekali tadi tiba-tiba keluar. Oh, maaf. Iya, tiba-tiba keluar dari Zoom. Yang pertama, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fi atau dzaraf, maf'ul lah, maf'ul ma'ah. Oke, itu yang pertama semua ya. Katanya tadi yang pertama maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah itu berarti yang pertama semua.
Enggak waktu ya, bercanda ya. Oke, kita bahas. Khamsatul mafa'ili. Kalau ada alnya. Khamsatu mafa'ila. Satul Mafa'ila. satu mafa'il. Yang pertama al-maf'ulu bih, objek pekerjaan. Contohnya roja'at tiflu darsahu. Roja'a mengulangi, memurajaah. Siapa atiflu anak darsahu terhadap atau kepada pelajarannya anak tadi. Mana maf'ul bihnya? Darsa. Der Darsa. Kenapa Dersa. enggak tiflu? Itu Lo fa'il. itu Fa'il. Fa'il. Ini fa'il ya. Enggak mungkin tiflu kan rofa, maf'ul bih nasab kan. Yang nasab di sini cuman Iya. darsa. Kalaupun Darsa. roja'a dibuat nasab ya aneh. Itu bukan nasab mabni fathah ya fi'il madhi. Ilmadi. Jadi darsa itu maf'ul bih wa huwa mudhaf, sekaligus mudhaf. Hu mudhaf ilaih. Hak, dhamir haknya mudhaf ilaih. Maf'ul mutlak, keterangan penguat atau cara. Contohnya raja'at tiflu darsahu muraja'atan. Mana maf'ul mutlaknya? Muraja'atan. 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 Raja'a mengulangi atiflu siapa anak darsahu kepada pelajarannya muraja'atan dengan sebenar-benarnya pengulangan. Jadi keterangan penguat juga maf'ul mutlak ini banyak fungsinya ya. Nah, untuk mengetahui maf'ul bih maf'ul mutlak itu gimana? Ya, kalau maf'ul bih dari segi makna ya, menunjukkan makna objek pekerjaan. Maksudnya dia terkena pekerjaan roja'a, yakni mengulangi itu tadi. Seorang anak itu mengulangi memurojaah materinya. Nah, kalau maf'ul mutlak cirinya apa? Masdar Masdar. dibaca nasab jatuh setelah fiilnya sendiri. Murojaah masdar nasab jatuh setelah fiilnya sendiri apa itu? Roja. Roja yuraji'u murajaatan. Itu konsep awalnya. Untuk mengetahui maf'ul mutlak ya kayak gitu. Meskipun kadang-kadang fiilnya dibuang. Nah, ini yang susah. Tiba-tiba ada lafaz subhanallah. Kenapa subhana? Enggak subhanu atau subhani? Karena maf'ul mutlak. Mana fiilnya? Fiilnya dibuang. Ai usabbihu subhanallah gitu. Maf'ul fi atau dzaraf? Raja'a tiflu darsahu lailan raja'a mengulangi atiflu. Anak darsahu kepada atau terhadap pelajarannya lailan pada waktu malam. Mana dzaraf atau maf'ul fi-nya teman-teman? Monggo. Lailan. Iya, keterangan waktu atau tempat ya maf'ul fi itu. Keterangan waktu atau tempat. Yang menunjukkan waktu atau tempat yang mana? Lailan. Ya kan? Lailan. Makanya nasab. Kalau nggak ngerti artinya ya susah. Makanya baca kitab yang nggak ada harokatnya ya harus tahu artinya. Nggak ngerti artinya nggak akan bunyi. Bunyi pun pasti salah. Roja'atif. Yang selanjutnya, kalau maf'ul tadi kan keterangan waktu atau tempat. Kalau maf'ul lah, keterangan alasan. Kenapa pekerjaan dilakukan. Roja'atiflu darsahu. Anak itu mengulangi pelajarannya. Kenapa mengulangi? To'atan. Ini harusnya to'atan ya. To'atan li mu'alimi. Antum kalau nggak ganti to'atan sampai kapanpun bingung nanti. To'atin mana maf'ulahnya. To'atan li mu'alimi. To'atan karena taat li mu'alimi kepada gurunya. Mana maf'ulahnya? To'atan. Oke, to'atan. To'atan itu maknanya karena taat. Karena maf'ulah ini keterangan alasan, maka to'atan meskipun nggak ada li yang bermakna karena, tetap dimaknai karena taat. Fala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kalian tuh membunuh anak-anak kalian khasyata imlak. Karena takut miskin dan sebagainya. Khasyata nasab. Gak ada linya, tapi dimaknai karena.
Karena Iya. menunjukkan alasan maf'ul lah. Maf'ul lah ini namanya banyak ya. Ada maf'ul lah, maf'ul li ajli, maf'ul min ajli. Iya, itu nih. Itu maksudnya sama. Dan yang terakhir maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ini keterangan yang menunjukkan bersama apa atau siapa pekerjaan dilakukan. Roja atiflu darsahu wa guru basyamsi. Roja mengulangi atiflu, anak darsahu pelajarannya. Wa guru basyamsi bersamaan dengan terbenamnya matahari. Mana maf'ul ma'ahnya? Guru Guru basyamsi. basyam. Gurubanya saja ya. Oh, guruba. Ya, yang nasab kan itu. Jadi guruba ini maf'ul ma'ah mansub wa huwa mudhaf, asyamsi mudhaf ilaih. Cirinya maf'ul ma'ah apa? Ciri maf'ul ma'ah jatuh setelah wawu yang maknanya Iya. bersama. Wawu Bagaimana ma'ah. cara kita tahu Wawu kalau ma'iyah. ya wawu ma'iyah? Bagaimana cara kita tahu itu wawunya ma'iyah atau wawu atof? Nah, ini pertanyaan klasik ya. Sekali lagi dari segi maknanya, teman-teman. Kalau nggak ngerti maknanya susah. Coba teman-teman ya, ini antum atofkan. Antum atofkan ke tiflu monggo, ke darsahu monggo. Kira-kira cocok apa enggak? Anak dan Nggak cocok. terbenamnya matahari itu mengulangi pelajaran. Pas enggak? Tidak. Pas. Enggak pas. Atau gini, kita atofkan ke darsa. Anak itu mengulangi pelajaran dan mengulangi terbenamnya matahari. Nah, pas juga. Nah, berarti ini bukan wawu atof. Karena kalau wawu atof itu mengulang amil, mengulang roja'a di situ. Dan itu maknanya fasid. Ghairu ngakil nanti, ghairu makul, nggak logis. Maka dari itu perlu dianalisis lagi wawunya yang pas apa ya? Oh, ternyata wawunya Ma'iyah. iya. Caranya itu. Oke. Hal tamyiz. Mustasna dengan ilah. Oke, saya jelasin sampai tamyiz ya. Mustasna besok. Agak panjang soalnya. Hal sekarang. Hal dan tamyiz ini mirip. Hal itu menjelaskan keadaan yang masih mubham atau samar. Tamyiz menjelaskan zat atau penisbatan yang masih samar. Zat atau nisbat yang masih samar. Untuk hal yang bermakna keterangan keadaan, contohnya di sini roja'atif ludar sau jalisan. Halnya mana teman-teman? Jalisan. 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 Anak itu mengulangi pelajarannya sambil atau sembari seraya duduk dalam keadaan duduk. Ciri kalau kalimat itu hal apa? Isim fa'il atau isim maf'ul dibaca nasab. Isim fa'il, isim maf'ul dibaca nasab jatuh setelah isim ma'rifat. Cirinya seperti itu. Maksudnya jatuh setelah isim ma'rifat itu apa? Isim ma'rifat yang jatuh sebelumnya ini namanya sohibul halnya. Sohibul hal itu harus ma'rifat. Itu. Gitu ya. Hal. Rojaat. Raja atiflu darsahu jalisan. Yang jalisan Itu ya atiflunya. Mas Karya harus ngikut nggak? Oke, bagus. Nah, hal ini teman-teman ya, dari segi mudzakkar muannas, kemudian mufrad tasnya jamak harus sama dengan sahibul halnya. Sahibul halnya lafaz apa? Tiflun. Yang paling dekat apa yang paling dekat? Domirhu. Domirhu itu loh. Nah, itu sahibul halnya. Domirhu itu kan mufrad mudzakkar. Mufrad. Halnya harus mufrad mudzakkar. Sama. Oke, terakhir untuk materi hari ini adalah tamyiz. Tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang berupa zat atau nisbat yang samar, yang mubham. Untuk yang zat
indi salasuna kitaban. Indi saya punya salasuna 30. Apanya kitaban bukunya? Kalau kita cuman bilang indi salasuna, jelas nggak? Indi salasuna. Nggak jelas. Nggak jelas Nggak kan jelas. apa 30 adatnya apa? itu 30 lah ya 30 apa adatnya kan perlu diperjelas. Nah dikasihlah tamyiz. Tamyiz itu maknanya pembeda, penjelas. Yang kedua nisbat. Contohnya al-muallimu aksaru minni. Apa namanya? Guru itu lebih banyak dari saya. Lebih banyak apanya? Banyak. Yang dinisbatkan lebih banyak ini. Ilmu. Ngilman ilmunya kayak gitu. Sarumin. Tamyiz nisbat Kok bisa? biasanya berasal dari kedudukan lain. Tamyiz nisbat itu berasal dari kedudukan lain sebenarnya. Misalkan ini ya tamyiz nisbat al-muallimu aksaru min ilman ini. Aslinya ilmul muallimi aksaru min ilmi kayak gitu. Nah, kemudian dia dirubah sedemikian rupa dan membutuhkan tamyiz nisbat di situ. Al-muallimu aksaru min ilman. Aslinya apa? Ilmul muallimi aksaru min ilmi. Jadi kalau tamyiz itu hasil penggantian dari kedudukan lain itu tamyiz nisbat namanya. Kalau inti salah sunnah kitaban ini kan nggak dipindah dari apa-apa. Gimana mindahnya? Bebas itu. Ini salah sunnah umron. Oh, bohongnya 30 tahun. Ya punya 30 umur ya. Punya 30 umur gimana ya? Saya nggak bisa memahami ya. 30. Gimana 30 umur? Oke, ya. Alhamdulillah. Untuk mustasnailah insya Allah di pertemuan berikutnya termasuk ini ya yang belum-belum dan juga terakhir kita akan membahas ini tanda i'rab isim mu'rab. Nah, ini kunci ya, ini materi terakhir ini kunci buat memahami tanda-tanda i'rab. Teman-teman hafalin. Isim mufrad dhammah fathah kasrah, isim muzanna alif ya mudzakkar salim wawu ya muannas salim dhammah kasrah. Jamak taksir dhammah fathah kasrah. Ismaul khamsah wawu alif ya isim maksur dhammah fathah kasrah, isim mangkus dhammah fathah kasrah. Oke, isim mudhari munsharif dhammah fathah. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah besok ya penutupan. Jangan lupa kalian buat ayam lodo ya. Selamatan. Iya, selamatan. Katakan Ayam lodo. kelas halakoh. Orang Bogor nggak ngerti ayam lodo. Oh, mantap. Ayam Ayam lodo. Dekat pabrik gula Ngadirejo. Dirjo. Ya, teman-teman. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, hal indakum soal. Silakan. Tadi yang Oke. kalimat ilal masjidi tadi maksudnya gimana? Ya, kalau diartikan ke Indonesia, ke masjid gitu maksudnya. Ya kayak kita bilang, Pak Ustadz datang. Ustadz datang. Iya. Enggak. Siap. Nah, itu namanya taukid lafdi. Pengulangan lafaz namanya. Jadi Tadi menguatkan Mas? menguatkan makna kalimat pertama dengan mengulanginya lagi. Iya. Itu soal lupa tadi. Nah, ini ketawanya juga taukid ini. Ada ini soal sedikit. Ya. Maf'ul mutlak tadi ya maskar tadi itu. Itu kayak hak kotu koti itu gimana? Kan bukan maskar. Mana ini?
Ittaqullah haqqa tuqatih itu kan ya. Oke, ya betul. Itulah haqqa tuqatih. Naam. Kenapa? Itu maf'ul mutlak, akhi, betul. Oh betul. Jadi Ah. kan nggak harus dari oh ya masdarnya tuqatihnya itu ya. Masdarnya tukoh itu. Jadi memang nanti ada istilahnya itu anak ibu anil masdar. Aslinya kan tukohnya itu yang jadi maf'ul mutlak. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh iya. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Aslinya ittaqullaha tukotan kan gitu. Tukotan kalau haknya nggak ada. Nah, kemudian dikasih hak. Hak ini menggantikan status tukoh sebagai maf'ul mutlak. Istilahnya itu anak ibu anil masdari. Anak ibu anil masdari. Banyak contoh-contohnya teman-teman. Dan apa yang bisa mengganti maf'ul mutlak? Itu ada mungkin 12 kali ya. 12 hal yang bisa mengganti maf'ul mutlak. Istilahnya anak ibu anil masdar. Iya. Kayak ba'du kul gitu kan. Syukur min. Wala taqawwala alaina ba'dul aqawil. Gimana itu? Wala taqawwala alaina ba'dul aqawil gitu ya. Buat apa ya? Oh, Nah, itu kan pakai ba'du. pakai batang ya. Ah. Tapi intinya masdarnya tetap dipakai ya walaupun jadi mudhof ilaih gitu ya. Kadang-kadang enggak, akhi. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang bener-bener enggak ada malah masdarnya. Oh, Darabtuka sauton. Darabtuka sauton. Saya memukul kamu pakai sauton, cemeti. Apa cemeti itu apa ya Indonesia? Pecut. Cemeti bahasa Indonesia. Udah Indonesia ya. Cambuk. Saya mukulmu pakai cambuk, dengan cambuk. Nah, itu bukan masdar toh. Sautan itu kan bukan masdar, tapi itu alat. Nah, alat itu nanti bisa menggantikan status status masdar jadi maf'ul mutlak gitu. Itu diantaranya. Itu tadi ada 12 itu. Untuk referensinya antum bisa buka kitab An-Nahwul Wafi, Syarah Alfiyah, atau ya pokoknya kitab-kitab yang tebel lah. Di Mutamimah juga ada tapi belum lengkap. Paling cuma 4 apa 5 gitu. Ba'do kul isim alat tuh. Syukran. Ya, baik, akhi Afwan. Inti soal ya Ustaz. 6. Yang taukid maknawi tadi selain kullu, nafsu, apa lagi? Terus ajma. Apa tadi? Nafsu, kullu, ainu, dan ajma. Ya, 4 itu kalau di jurumnya. Nafsu, kullu, ainu, dan ajma. Nah, Ustaz. Ja'a zaidun nafsuhu. Ja'al qaumu kulluhum. Atau ja'al qaumu ajma'una. Kayak gitu. Nah, Ustaz, syukron. Apa Nukhti? Kita ambil foto dulu ya. Gak apa-apa lah. Buat laporan teman-teman. Oh, Masya Allah, Pak Syafiq ternyata lagi perjalanan ya. Apa saat Vitorik? Vitorik apa Fisyari? Nggak tahu ya Vitorik apa Fisyari. Oke teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Insya Allah kita lanjut besok. Jangan lupa ya ayam lodo sama durian.
Bina nahtatim bilhamdulillah wa doa kafaratul majlis ma'an alhamdulillahirabbil alamin subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.